neraka. Timnas Indonesia dipaksa hadapi raksasa Asia, Jepang, Qatar, dan Thailand. Tapi PSSI siapkan senjata rahasia dari Eropa. 3 monster Eropa siap turun. Jepang, Qatar mulai was-was. Indonesia datang bukan lagi jadi pelengkap. Drawing atau skenario, Indonesia kembali satu grup dengan Jepang, PSSI buka suara, netizen mulai curiga. Skenario geger. Drawing AFC diduga, diatur. Indonesia dipaksa masuk grup neraka, tapi PSSI sudah siapkan kejutan besar. Drawing AFC Asian Cup 2027 benar-benar menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda dipastikan masuk ke dalam grup yang langsung dijuluki grup neraka. Karena harus berhadapan dengan kekuatan besar Asia seperti timnas Jepang yang dikenal dengan disiplin dan kualitas pemain Eropanya, timnas Qatar sang juara bertahan dengan kekuatan finansial dan taktik modern, serta rival regional timnas Thailand yang selalu menjadi batu sandungan di Asia Tenggara. Situasi ini jelas membuat tensi persiapan meningkat drastis. Namun, alih-alih gentar, PSSI justru bergerak cepat. Federasi dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar dengan mendatangkan 3 pemain top, grade A, yang berkarier di Eropa. Kehadiran pemain-pemain ini bukan sekadar tambahan kekuatan, tapi diharapkan menjadi game changer yang mampu mengangkat level permainan Indonesia agar sejajar dengan raksasa Asia. Jika rencana ini terrealisasi, komposisi skuad Garuda akan mengalami transformasi besar, lebih cepat, lebih kuat, dan lebih berpengalaman di level kompetisi tinggi. Laga melawan Jepang, Qatar, dan Thailand bukan lagi sekadar formalitas, melainkan panggung pembuktian bahwa Indonesia siap menciptakan kejutan terbesar di Asia. Kini, satu pertanyaan besar muncul, apakah kedatangan pemain grade A ini cukup untuk mengguncang grup neraka dan membawa Indonesia lolos dari tekanan maut? Atau justru ini akan menjadi ujian terberat sepanjang sejarah Garuda di pentas Asia? Isu kedatangan 3 pemain grade A kini semakin mengerucut dan mulai membuat publik Asia tersentak. Nama pertama yang paling menyita perhatian adalah Pascal Struijk, bek tangguh yang bermain di level tertinggi Eropa dengan postur kuat dan kemampuan membaca permainan yang sangat matang. Kehadirannya diyakini akan langsung mengangkat kualitas lini belakang timnas Indonesia menjadi lebih solid saat menghadapi serangan cepat dari timnas Jepang dan agresivitas timnas Qatar. Tak berhenti di situ, nama kedua yang bikin heboh adalah Ian Maatsen, fullback modern dengan kecepatan, dribble, dan kemampuan menyerang yang luar biasa. Gaya bermainnya yang eksplosif sangat cocok untuk membongkar pertahanan rapat, termasuk saat menghadapi timnas Thailand yang terkenal disiplin dalam bertahan. Jika Maatsen benar bergabung, sisi sayap Indonesia bisa berubah menjadi senjata mematikan. Dan yang tak kalah menarik, muncul sosok Jairo Riedewald, yang sering disebut Jairo Rewald, gelandang bertahan dengan pengalaman bermain di liga top Eropa. Ia dikenal memiliki visi permainan, ketenangan, serta kemampuan distribusi bola yang rapi, tepat untuk menjadi jangkar yang menghubungkan lini belakang dan lini serang Garuda. Dengan kombinasi Pascal Struijk, Ian Maatsen, dan Jairo Riedewald, wajah timnas Indonesia bisa berubah drastis. Dari tim yang dianggap underdog menjadi kekuatan baru yang mulai diperhitungkan di AFC Asian Cup 2027. Atmosfer AFC Asian Cup 2027 kini berubah drastis sejak kabar kedatangan 3 pemain grade A ini mencuat. Banyak media Asia mulai menyoroti timnas Indonesia sebagai kuda hitam berbahaya yang bisa merusak peta kekuatan grup neraka. Bukan tanpa alasan. Kombinasi pemain lokal yang semakin matang dengan suntikan kualitas Eropa membuat Garuda kini memiliki kedalaman skuad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di lini belakang, kehadiran Pascal Struijk diprediksi akan menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Dengan pengalaman menghadapi striker-striker top Eropa, Struijk bukan hanya kuat dalam duel udara, tapi juga mampu membangun serangan dari bawah dengan akurasi umpan yang tajam. Ini menjadi ancaman serius bagi timnas Jepang yang selama ini mengandalkan kecepatan transisi dan permainan kolektif. Bergeser ke sisi sayap, Ian Maatsen menghadirkan dimensi baru yang selama ini jarang dimiliki Indonesia. Ia bukan sekadar bek kiri, tapi juga playmaker dari sisi lapangan, mampu menusuk, melepas crossing berbahaya, bahkan mencetak gol dari situasi open play. Gaya bermain seperti ini bisa menjadi mimpi buruk bagi timnas Thailand yang biasanya mengandalkan organisasi pertahanan rapat. Sementara itu, di jantung permainan, Jairo Riedewald hadir sebagai otak permainan yang tenang di tengah tekanan. Ia mampu memutus serangan lawan sekaligus mengatur tempo permainan dengan visi yang matang. Saat menghadapi timnas Qatar yang dikenal dengan pressing cepat dan permainan fisik, sosok seperti Riedewald bisa menjadi pembeda antara kekacauan dan kontrol permainan. Namun yang membuat situasi benar-benar memanas adalah efek psikologisnya. Jepang yang biasanya percaya diri sebagai raksasa Asia mulai menghadapi tekanan baru, mereka tak lagi menghadapi Indonesia yang dulu. Qatar sebagai juara bertahan juga tak bisa meremehkan perubahan cepat ini. Bahkan Thailand, yang selama ini menjadi rival regional, kini harus menghadapi versi Indonesia yang jauh lebih kuat dan berkelas internasional. Di sisi lain,
PSSI terus bergerak dalam senyap. Proses administrasi, komunikasi dengan klub, hingga percepatan naturalisasi disebut sudah memasuki tahap krusial. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin ketiga pemain ini sudah bisa tampil tepat waktu. Dan itu berarti grup neraka akan berubah menjadi medan perang sesungguhnya. Kini sorotan tak hanya datang dari Asia, tapi juga mulai dilirik media Eropa. Banyak yang penasaran, apakah ini awal kebangkitan kekuatan baru di sepak bola Asia Tenggara? Atau sekadar eksperimen berani yang belum tentu berhasil? Hasil drawing AFC Asian Cup 2027 langsung memicu gelombang reaksi keras dari publik sepak bola nasional. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin timnas Indonesia kembali dipertemukan dengan timnas Jepang di fase grup, ditambah harus menghadapi timnas Qatar dan timnas Thailand sekaligus. Kombinasi ini dianggap terlalu berat dan memunculkan spekulasi liar di kalangan supporter. Apakah ini murni kebetulan, atau ada sesuatu yang janggal? Di tengah panasnya isu tersebut, PSSI akhirnya memberikan respons. Secara resmi, federasi tetap menunjukkan sikap profesional dan menghormati hasil drawing. Namun di balik itu, sumber internal menyebut bahwa PSSI juga melakukan evaluasi dan komunikasi dengan pihak AFC untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai regulasi. Ketua dan jajaran PSSI menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan memperdebatkan hasil undian, melainkan mempersiapkan tim sebaik mungkin. Mereka sadar, dengan hadirnya pemain-pemain grade A seperti Pascal Struijk, Ian Maatsen, dan Jairo Riedewald, Indonesia punya peluang untuk memberikan perlawanan yang jauh lebih sengit dibanding sebelumnya. Meski begitu, di luar pernyataan resmi, tekanan publik terus meningkat. Tagar tentang grup neraka dan dugaan ketidakadilan mulai ramai diperbincangkan. Banyak yang merasa Indonesia terlalu sering berada di posisi sulit dalam drawing turnamen besar. Namun, penting untuk dicatat bahwa sistem undian dalam turnamen seperti ini umumnya didasarkan pada peringkat, pot, dan regulasi yang sudah ditetapkan sebelumnya, bukan keputusan sepihak. Kini, situasi berubah menjadi lebih dari sekadar sepak bola. Ini tentang harga diri, pembuktian, dan bagaimana timnas Indonesia menjawab semua keraguan, baik dari dalam maupun luar lapangan. Apakah benar ada ketidakadilan? Atau justru ini adalah kesempatan emas untuk membungkam semua spekulasi dengan performa di lapangan? Gelombang spekulasi soal drawing janggal belum juga mereda. Di berbagai forum hingga media sosial, perdebatan semakin panas. Sebagian menyebut ini sekadar kebetulan dari sistem pot, sementara yang lain mulai mengaitkannya dengan kepentingan besar di balik AFC Asian Cup 2027. Namun satu hal yang pasti, tekanan kini sepenuhnya berada di pundak timnas Indonesia. Di tengah situasi yang memanas, PSSI mengambil langkah strategis. Federasi mulai mempercepat seluruh agenda, dari pemusatan latihan, uji coba internasional, hingga penyelesaian administrasi pemain naturalisasi. Mereka sadar, jawaban terbaik bukanlah pernyataan, melainkan performa di lapangan. Masuknya Pascal Struijk diproyeksikan menjadi fondasi baru pertahanan. Ia tak hanya kuat secara fisik, tetapi juga membawa mental bertanding level tinggi. Sesuatu yang sangat dibutuhkan saat menghadapi tekanan dari timnas Jepang yang terkenal disiplin dan klinis. Di sisi lain, kehadiran Ian Maatsen memberi opsi serangan yang lebih agresif. Indonesia tak lagi hanya bertahan dan menunggu, tapi mulai berani menekan dari sisi sayap, menciptakan peluang, bahkan mengontrol tempo permainan. Ini perubahan mentalitas yang sangat besar. Sementara itu, Jairo Riedewald menjadi kunci keseimbangan. Dalam laga-laga besar melawan timnas Qatar dan timnas Thailand, peran gelandang bertahan seperti Riedewald akan menentukan apakah Indonesia mampu meredam tekanan atau justru terjebak dalam permainan lawan. Yang menarik, sejumlah pengamat mulai mengubah narasi. Jika sebelumnya Indonesia dianggap korban, grup neraka, kini muncul sudut pandang baru, justru tim-tim besar yang harus mulai berhitung ulang. Jepang tak lagi menghadapi tim yang sama seperti beberapa tahun lalu. Qatar tak bisa hanya mengandalkan status juara. Thailand pun harus siap menghadapi versi Indonesia yang lebih modern dan agresif. Di titik ini, isu, kecurangan, perlahan berubah menjadi bahan bakar motivasi. Bagi para pemain, ini bukan sekadar turnamen, ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa Indonesia pantas berada di level tertinggi Asia, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai penantang serius. Di balik gemerlap drawing AFC Asian Cup 2027, tersimpan cerita yang tak semua orang tahu. Ketika timnas Indonesia resmi masuk grup bersama timnas Jepang, timnas Qatar, dan timnas Thailand, banyak yang mengira itu hanya kebetulan. Namun dalam versi cerita yang beredar diam-diam, disebutkan bahwa petinggi AFC memiliki kekhawatiran besar, dominasi baru dari luar timur tengah bisa mengguncang peta kekuatan Asia. Qatar sebagai simbol kekuatan kawasan, dianggap tidak boleh jatuh terlalu cepat. Maka, sebuah skenario tak terlihat mulai disusun. Indonesia, tim yang sedang naik daun dengan proyek besar dan suntikan pemain Eropa, dipandang sebagai ancaman baru.
Bukan karena lemah, justru karena terlalu berbahaya jika dibiarkan melaju. Solusinya, masukkan ke grup paling berat. Hadapkan dengan raksasa seperti Jepang. Dan pastikan tekanan maksimal sejak awal. Namun mereka lupa satu hal, PSSI tidak lagi seperti dulu. Dalam diam, mereka menyiapkan perlawanan. Pascal Struije disiapkan sebagai tembok yang tak mudah runtuh. Ian Maatsen sebagai senjata kecepatan di sisi lapangan. Dan Jairo Riedewald sebagai otak permainan yang dingin dan mematikan. Latihan dilakukan tanpa sorotan. Strategi disembunyikan. Dan satu target ditanamkan dalam-dalam. Bukan sekadar lolos grup, tapi menghancurkan skenario. Hari pertandingan akan menjadi penentuan. Apakah rencana besar itu benar-benar ada? Atau semua ini hanya kebetulan? Yang jelas, jika Indonesia menang, maka bukan hanya pertandingan yang dimenangkan, tapi juga narasi besar Asia akan runtuh. Semakin mendekati kick-off AFC Asian Cup 2027, bisik-bisik misterius mulai terdengar lebih jelas. Dalam cerita yang beredar di balik layar, disebutkan bahwa timnas Qatar tidak boleh gagal di fase grup. Sebagai kekuatan besar dan simbol dominasi kawasan, mereka dianggap wajah sepak bola modern Asia. Dan disinilah spekulasi liar mulai muncul. Konon, ada mekanisme tak terlihat yang akan memastikan jalan Qatar tetap terbuka. Bukan secara terang-terangan, tapi lewat hal-hal kecil yang sulit dibuktikan. Keputusan krusial, tekanan pertandingan, hingga momentum yang seolah selalu berpihak. Apakah itu benar? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi dalam narasi ini, semuanya terasa terlalu rapi untuk sekadar kebetulan. Sementara itu, timnas Indonesia justru diposisikan sebagai ujian terbesar. Mereka harus melawan bukan hanya lawan di lapangan, tapi juga atmosfer yang tidak sepenuhnya netral. Namun sekali lagi, mereka salah membaca situasi. Karena PSSI sudah mengantisipasi segalanya. Dengan kehadiran Pascal Struije, lini belakang Indonesia tak lagi mudah ditembus. Ian Maatsen siap mengacak-acak sisi pertahanan lawan dengan kecepatan luar biasa. Dan Jairo Riedewald menjadi pusat kendali yang mampu menjaga permainan tetap dingin di tengah tekanan panas. Strateginya jelas, jika permainan tidak bisa dikontrol dari luar, maka Indonesia akan mengontrol segalanya dari dalam lapangan. Gol cepat, tekanan tinggi, permainan tanpa kompromi. Karena satu hal yang mereka yakini, tidak ada skenario yang bisa bertahan jika dihancurkan dengan performa. Dan jika Indonesia berhasil menjatuhkan Qatar di fase grup, maka bukan hanya satu tim yang tersingkir, tapi seluruh cerita besar yang selama ini dipercaya akan runtuh seketika.